Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3656 5 Kelompok Tianzi. Lei Lin mendengar Lin Bai berbisik dengan Du Gusu. Dia tidak bermaksud untuk menyela. Bagaimanapun, dia harus rela membiarkan Lin Bai bergabung dengan tim Lei Lin. Kalau tidak, Lei Lin akan membawa Lin Bai pergi dengan paksa. Bahkan jika dia berada di antrian dan pergi ke medan perang, dia tidak akan merasa yakin dengan Lin Bai. Jika kamu ingin berpikir jernih, pergi ke tim ini bukanlah tempat yang baik untuk dituju. Itu sangat berbahaya. Selain itu, semua anggota dari 5 kelompok Tianzi memiliki keterampilan yang unik. Mereka bukan orang biasa. Mereka semua kuat. Oleh karena itu, mereka tidak tertarik pada seni bela diri biasa. Mereka biasanya memilih tugas dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Meskipun tugas ini memiliki hadiah yang sangat besar, itu juga lebih berbahaya. Dengan kultivasimu saat ini, aku khawatir pergi ke tim Lei Lin bukanlah perbuatan baik. Selama kamu tidak memberi tahu Lei Lin bahwa kamu tidak ingin pergi, aku akan memberikannya kepadaku selanjutnya, dan aku akan mencoba untuk menunda Lei Lin. Du Gusu menepuk dadanya dan berkata kepada Lin Bai bahwa jika Lin Bai tidak mau pergi, dia akan memiliki banyak cara untuk menyingkirkan Lei Lin demi Lin Bai. Begitu. Aku akan memikirkannya. Lin Bai tersenyum dan segera menoleh ke Lei Lin. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Lei Lin, tugas seperti apa yang ingin Anda lakukan dengan tim Anda? Lei Lin berkata dengan suara dingin, setiap bulan, kami meminta setiap tim untuk menyelesaikan 3 tugas, yang diberikan oleh Aula Bintang Mikro. Kami tidak berhak menolak. Pada hari kerja, setiap orang dapat berlatih sesuka hati. Jika saya menemukan tugas yang bagus di Aula Bintang Mikro, saya akan terburu-buru. Kami akan berdiskusi satu sama lain untuk memutuskan apakah akan mengambil alih atau tidak. Lin Bai kemudian bertanya, 3 tugas sebulan, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Lei Lin berkata, dengan kekuatan tim kita hari ini, jika kita tidak menghadapi hal yang sulit seperti menyelidiki sekte iblis, itu akan memakan waktu 3 atau 5 hari. Lin Bai mengangguk pelan, dan diam-diam menghitung bahwa jika ada 3 tugas, yang masing-masing berlangsung selama 3 atau 5 hari, dia akan memiliki setidaknya setengah bulan untuk mengolah dirinya sendiri. Dengan cara ini, dia akan punya waktu untuk menemukan tempat-tempat di mana terdapat banyak monster dan terus memburu dan membunuh mereka untuk meningkatkan kultivasinya. Lin Bai tidak memiliki banyak antipati terhadap Lei Lin, tetapi dia lebih suka bergabung dengan tim yang kuat. Di satu sisi, tim yang kuat dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Aula Weixing dalam waktu singkat, sehingga dia dapat menyisihkan banyak waktu untuk dirinya sendiri untuk berlatih. Kedua, meskipun tugas yang dipilih oleh tim yang kuat berbahaya, imbalannya sangat tinggi. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Lin Bai menatap Lei Lin sambil tersenyum dan berkata, baiklah, saya bersedia bergabung dengan tim Lord Lei Lin, dan saya berjanji bahwa jika saya akan melaksanakan tugas tersebut, aku tidak akan menyia-nyiakan usaha dan tidak akan menyia-nyiakan usaha, dan aku tidak akan menyeret tim ke bawah. Karena kamu tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut, kamu dapat memilih untuk mengerutkan kening. Lin Bai berkata sambil tersenyum, tapi itu tidak masalah. Lei Lin berkata, kultivasi pedangmu, sekarang kamu telah mencapai 9 tingkat kultivasi teratas, jika kamu memiliki kekuatan penuh untuk keluar, apa yang bisa kamu dapatkan? Lin Bai memikirkannya dengan saksama dan berkata sambil tersenyum rendah, jika aku mencoba yang terbaik, aku seharusnya tidak memiliki lawan di alam Tao. Tentu saja, jika aku berjuang untuk hidupku, aku tidak akan dapat melakukan apapun untuk sementara waktu. Mendengar ini, Du Gusu membuka matanya dengan tak percaya dan menatap Lin Bai, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Setelah mendengar ini, Lei Lin mengangguk puas, bagus. Tuan Dugu, tolong tetapkan satu kelompok untuknya. Du Gusu ragu-ragu dan menatap Lin Bai. Matanya seolah bertanya kepada Lin Bai, apakah kamu benar-benar memilih? Lin Bai tersenyum dan mengangguk, menunjukkan bahwa Du Gusu akan melakukannya sesuai keinginannya. Sambil mendesah, Du Gusu pergi ke tempat kejadian perkara, menjalankan Ling Li, dan mencap kata-kata, Aula Weixing, 5 kelompok Tianzi, pada token identitas Lin Bai, dan kemudian menyerahkan token itu kepada Lin Bai. Dengan token di tangan, Lin Bai sekarang memiliki tempat untuk menetap di kota bulan perak. Hati-hati. Du Gusu berkata kepada Lin Bai dengan sungguh-sungguh. Lin Bai menanggapi dengan senyuman, dan matanya penuh dengan rasa terima kasih. Du Gusu dan Lin Bai bertemu secara kebetulan, hanya karena leluhur mereka berasal dari benua kuno, jadi dia bisa merawatnya dengan baik saat ini. Lin Bai bersyukur. Sekarang setelah kita melakukannya, ikutlah denganku. Kami memiliki tempat tinggal yang mandiri.
Melihat Du Gusu menyerahkan kartu pesanan kepada Lin Bai, Lei Lin mengucapkan sepatah kata dan keluar dari aula. Tuan Dugu, generasi muda akan pergi terlebih dahulu. Jika Anda dalam masalah hari ini, dia akan datang ke pintu untuk mengucapkan terima kasih. Lin Bai menundukkan tangannya dan berjalan keluar dari aula bersama Lei Lin. Di belakang aula Weixing, ada jalan kuno yang panjang. Lei Lin membawa Lin Bai ke ujung jalan dan melihat jalan dengan paviliun independen di kedua sisi. Jalan ini disebut Jalan Fanxing. Itu milik tempat tinggal para prajurit aula Weixing. Semua prajurit dari batas bawah akan tinggal di sini selama beberapa waktu ketika mereka datang ke kota Yinyu untuk mencari nafkah. Lei Lin berjalan di depan, Lin Bai mengikutinya dari belakang, sepasang mata dengan penasaran melihat paviliun di sekitarnya. Karena tubuh Lei Lin yang besar, tingginya sekitar 3 meter, Lin Bai tinggi, tetapi dia masih terlihat seperti anak kecil bersamanya. Sepanjang jalan, Lin Bai melihat rumah-rumah di kedua sisi sangat sepi. Sepertinya tidak ada orang seni bela diri yang tinggal di sana. Kadang-kadang, beberapa seniman bela diri yang bersaing dengan matahari dapat terlihat di lantai 2 gedung tersebut. Namun, setelah mereka melihat Lei Lin, wajah mereka menjadi gugup dan mata mereka berbinar. Mereka berjalan masuk ke ruangan tanpa menyapa, seperti melihat hantu dan dewa. Seolah-olah mereka takut padamu. Lin Bai melihat ada beberapa seniman bela diri berdiri di balkon. Setelah melihat Lei Lin, dia mengambil inisiatif untuk menghindari tepiannya dan menyadari ada sesuatu yang berbeda. Lei Lin berkata tanpa tersenyum, yang kuat secara alami mengagumkan. Lin Bai tersenyum dari lubuk hatinya dan tidak mengatakan ya atau tidak. Dia tidak terus bertanya. Dalam perjalanan ke ujung jalan Fanxing, Lei Lin berhenti di depan sebuah paviliun dan berbisik, ini dia. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat bahwa rumah paviliun itu tidak berbeda dengan rumah-rumah lainnya, tetapi plat nomor yang tergantung di pintu dengan jelas menuliskan kata-kata, 5 kelompok surga. Lei Lin bersama Lin Bai, mendorong pintu masuk, terlihatlah halaman loteng yang sunyi. Saat ini, masih ada 2 pria dan seorang wanita yang duduk di lantai, tampak tertekan dan murung. Lantai itu penuh dengan toples anggur yang berserakan, dan ketiganya mabuk. Lei Lin melihat kemunculan 3 orang itu, tidak dapat menahan rasa sakit di hatinya, wajahnya menunjukkan ketidakberdayaan. Pada saat ini, seorang pemuda memegang toples anggur dan berbicara omong kosong berkata sambil tersenyum, kakak besar sudah kembali. Ayo, kakak besar, mari kita rayakan Jiang bersama-sama. Bab 3657 bergabunglah. Lin Bai keluar dari belakang Lei Lin dan melihat ketiga orang yang sedang mabuk. Pria yang berbicara omong kosong dengan kendi anggur itu mengenakan kemeja panjang berwarna biru. Meskipun dia sedang mabuk saat ini, dia masih memiliki aura bebas dan santai yang jelas. Dan 2 pria lainnya, seorang pria dan seorang wanita, wajah pria itu muram, matanya seperti pisau, dan alisnya penuh amarah. Dia hanya duduk di tanah dan menatap Lin Bai, yang membuat Lin Bai merasakan keinginan membunuh. Meskipun wanita itu memiliki warna seperti ikan yang tenggelam dan angsa liar yang jatuh, wajahnya pucat dan matanya kosong. Dia seolah-olah telah kehilangan jiwa dan raganya, hanya mayat hidup yang tersisa. Mereka semua tidak memenuhi syarat untuk berkultivasi. Siapa dia? Pria muda itu tampaknya bertanya dengan suara gelap dari belakang. Lei Lin menunjuk Lin Bai di belakang jarinya dan berkata, namanya Lin Bai. Dia pendatang baru di tim kita. Mari kita mengenalnya. Di masa depan, kita adalah saudara yang akan berjuang bersama. Lin Bai tersenyum dan mengepalkan tangannya dan berkata, namaku Lin Bai, aku pendatang baru di sini. Tolong jaga aku. Apa? Pendatang baru. Kakak, sebelum tulang Ji yang dingin, panggil saja pendatang baru. Apa kau sanggup memperlakukan Ji yang seperti ini? Begitu pemuda yang memegang kendi anggur itu berbicara omong kosong, sebelum Lin Bai selesai berbicara, dia melempar kendi anggur itu dengan marah ke tanah dan meraung. Tampaknya pria yang muram itu, menatap mata Lin Bai, tidak baik. Dan wanita itu, sikapnya masih kaku, sepertinya tidak mendengar kata-kata Lin Bai, lalu tidak menanggapi. Lei Lin, tanpa ekspresi, berkata kepada Lin Bai, ketiga orang ini adalah anggota kelompok kita, Sule, Yelu dan Zuo Qing. Setelah itu, bicaralah dengan mereka dan tunggu mereka minum. Setelah memperkenalkan Lin Bai kepada 3 orang, Lei Lin membawa Lin Bai keluar dari sebuah kamar dan berkata, ini adalah tempat tinggalmu setelah tempat ini. Ji yang pernah tinggal di sini sebelumnya. Jika ada relik di sini yang belum dibersihkannya, kamu tidak boleh membuangnya sesuka hati. Jika kamu tidak menginginkannya, kamu bisa memberikannya kepadaku. Pergi dan istirahatlah dulu. Lei Lin berkata kepada Lin Bai. Terima kasih banyak. Setelah Lin Bai mengucapkan terima kasih, dia pergi ke kamar dan melihat ke belakang.
Dia melihat dua pria di halaman, semuanya menatap Lin Bai dengan dingin. Tidak. Itu kamar Jiang. Pemuda itu bernama Sule. Saat dia melihat Lin Bai akan mendorong pintu masuk, dia langsung marah, dan kekuatan yang kuat memaksanya untuk masuk. Mata Leilin mendatar, menunggu kekuatan Sule untuk menyerbu di depan. Saat itu, dia langsung dikejutkan oleh Leilin, suaranya yang dingin, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Lin Bai berdiri di pintu dan tidak mendorong pintu masuk. Setelah Leilin menghentikan mereka, dia berkata kepada Lin Bai, selamat hidup dan beristirahat. Besok kita harus melaksanakan tugas. Bagus. Lin Bai mengangguk dan setuju. Setelah selalu waspada terhadap Sule dan Yelu, dia mendorong pintu ke dalam ruangan. Dia melihat bahwa tata letaknya rapi, bersih, dan teratur, tidak ternoda debu, yang cocok untuk membawa tas dan check-in. Lin Bai menutup pintu dan mengingat kata-kata Leilin bahwa ini adalah tempat di mana Ji Yang tinggal sebelumnya, dan tidak lama setelah Ji Yang meninggal. Itu alami dan bersih. Berdiri di dalam ruangan, Lin Bai membersihkan diri sebentar, dan mendengar tangisan Sule di halaman, terutama yang kuat. Kaon Yang. Lin Bai membisikkan nama itu, dan dia adalah salah satu anggota dari 5 kelompok. Setelah dia meninggal, Leilin pergi ke Aula Bintang Mikro untuk menebus kekurangannya. Ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan Lin Bai. Di dalam ruangan, Lin Bai beristirahat sebentar. Dan di halaman, Sule dan Yelu telah minum bersama, dan wanita itu seperti orang yang membatu duduk di satu sisi, juga tidak bisa berkata apa-apa. Setelah tengah malam, Lin Bai menyadari bahwa Leilin keluar dari kamar dan pergi ke halaman untuk minum bersama Sule dan Yelu. Selain itu, sebagian besar dari mereka berdebat tentang kedatangan Lin Bai. Sule dan Yelu merasa bahwa Ji Yang baru meninggal beberapa hari. Leilin tidak sabar untuk memanggil Lin Bai, beberapa di antaranya tidak peduli dengan cinta lamanya. Tetapi Leilin tampaknya punya rencana lain, dengan susah payah membujuk. Lin Bai bersandar di dinding dan mendengarkan percakapan dan pertengkaran di halaman. Wajah Leilin begitu dingin dan tanpa ampun terhadap orang luar, tetapi Sule dan Yelu sangat hangat hati dan kata-kata mereka sangat tenang. Mereka tidak sombong seperti di Aula Weixing. Tidak lama setelah itu, Lin Bai mendengar suara wanita datang, dan dia tahu bahwa Zuo Qing, yang telah membatu, membuka mulutnya. Lin Bai bersandar di dinding untuk mendengarkan. Setelah beberapa saat, Lin Bai merasakan Leilin berjalan menuju kamar Lin Bai. Dia membanting pintu dan berkata, Lin Bai, apakah kamu sedang istirahat? Tidak. Lin Bai membuka pintu dan berkata sambil tersenyum. Wajah Leilin lembut dan berkata, karena kamu tidak beristirahat, maka keluarlah dan minum 2 cangkir, hanya beberapa hal yang ingin kamu katakan. Bagus. Lin Bai berjanji untuk turun dan berjalan keluar bersama Leilin. Setelah melihat Lin Bai, Sule dan Yelu masih tampak dingin dan tidak senang. Zuo Qing, yang telah kembali kepada Tuhan, tersenyum pada Lin Bai, tetapi Lin Bai dapat melihat bahwa mata Zuo Qing juga agak jijik dengan Lin Bai. Lin Bai tidak peduli. Baru saja, Lin Bai mendengar banyak tentang mereka dan menyadari bahwa mereka baru saja kehilangan sahabat mereka. Mereka dalam keadaan hancur dan depresi. Mereka tidak terlalu peduli tentang itu. Duduk. Leilin meminta beberapa orang untuk duduk dan berkata, kali ini, kita akan berkumpul bersama untuk memperkenalkan Lin Bai, anggota baru tim kita, dan juga kepada Lin Bai tentang tugas kita kali ini. Sule berkata sambil mencibir, apa yang bisa aku perkenalkan? Kami berempat sudah cukup untuk membalaskan dendam Ji Yang. Mengapa kita membutuhkan orang lain? Pria muram Yelu juga berkata dengan samar, kakak Leilin juga agak terlalu cemas. Zuo Qing menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Lin Bai menyeringai pahit, dan seperti Zuo Qing, dia tetap diam. Leilin mengabaikan Sule dan Yelu, dan terus berkata kepada Lin Bai, tugas menyelidiki aliran sesat itu ditugaskan kepada kita oleh Aula Weixing, dan kita tidak punya hak untuk menolaknya. Sebenarnya, tugas ini sudah ada di Aula Bintang Mikro 3 bulan lalu, dan Aula Bintang Mikro juga telah menugaskan tim lain untuk menyelidiki, tetapi tanpa kecuali, hampir semua tim investigasi telah meninggal di luar, dan tidak ada dari mereka yang dapat kembali hidup-hidup. Lin Bai bertanya dengan suara rendah, Ji Yang, juga tewas dalam misi ini. Leilin mengangguk dengan sedih dan melanjutkan, 3 bulan yang lalu, kediaman Xing Yue tiba-tiba mengeluarkan misi ke Aula Weixing. Dikatakan bahwa di kota barat kota Yinyu, beberapa prajurit tiba-tiba melakukan kejahatan di siang bolong. Awalnya, kediaman Xing Yue tidak memperdulikannya. Mereka mengira bahwa penilaian itu hanyalah luapan emosi yang terpendam dari beberapa prajurit, dan akhirnya mereka semua tewas. Jika mereka tewas, mereka tidak peduli. Tetapi hal-hal seperti ini menjadi semakin umum.
Awalnya, akan ada seorang prajurit gila yang membunuh orang di jalan sesekali. Tetapi sekarang, hampir setiap hari, ada 3 atau 5 kasus orang-orang bersenjata gila yang membunuh orang. Kemudian, beberapa orang seni bela diri pergi ke kediaman Xing Yue untuk melaporkan bahwa ada kekuatan yang disebut Sekte Tiangang berkembang di Xikeng, dan orang-orang seni bela diri yang tiba-tiba membunuh orang dengan gila-gilaan itu semuanya adalah orang-orang seni bela diri yang telah bergabung dengan Sekte Tiangang. Kemudian, penyelidikan terhadap kediaman Xing Yue gagal selama beberapa waktu, lalu mengirim masalah pelik ini ke Aula Bintang Mikro. Bab 3658 Sekte Setan Sekte Tiangang. Lei Lin perlahan berbicara tentang garis besar tugas, dan Lin Bai mendengarkan dengan saksama. Dari kata-kata Lei Lin Bai mengetahui tentang kekuatan kediaman Xing Yue. Menurut cerita Lei Lin, tidak ada kepala kota di kota bulan perak. Ada 9 keluarga yang bertanggung jawab atas kota Yinyu, di antaranya Lin Bai mengenal keluarga Tong. 9 keluarga tersebut bertanggung jawab atas urusan kota, dan rumah bintang dan bulan didirikan di bawah mereka untuk mengelola ketertiban umum di kota. Secara umum, hanya ketika seorang prajurit membunuh di kota Yinyu, pemerintah Xing Yue akan maju untuk menyelidiki dan membunuh orang ini. Dan hubungan antara Aula Bintang Mikro dan Rumah Bulan Bintang adalah atasan dan bawahan. Rumah Bulan Bintang biasanya akan menyerahkan beberapa pekerjaan yang tidak berarti, merepotkan, dan tidak manis kepada Aula Bintang Mikro, seperti misi Sekte Iblis kali ini. Dengan kata lain, semua kerja keras dilakukan oleh seniman bela diri Aula Weixing, dan orang-orang dari Rumah Bulan Bintang pergi untuk mengumpulkan pahala dan hadiah. Tidak dapat membantu, siapa yang membiarkan Rumah Bulan Bintang menjadi yurisdiksi 9 keluarga. Misi kultus iblis awalnya dilaporkan ke Rumah Xing Yue di Xikeng, dan Rumah Xing Yue maju untuk menyelidiki. Namun, setelah Rumah Xing Yue pergi ke kota barat untuk penyelidikan, tampaknya kekuatan bernama Sekte Tiangang mendengar beberapa rumor dan menghilang di kota barat. Orang kuat Rumah Xing Yue telah tinggal selama lebih dari 2 bulan, tetapi masih tidak dapat menemukan jejak Sekte Tiangang. Oleh karena itu, Rumah Xing Yue tidak sabar dan menugaskan tugas ini ke Aula Weixing. Setelah Istana Weixing mengambil alih, Rumah Xing Yue menyatakan bahwa mungkin markas besar Sekte Tiangang dari kantor investigasi Aula Weixing dapat ditemukan. Pada saat itu, banyak dari mereka tidak lebih memperhatikan misi ini. Namun, banyak dari mereka tidak lebih memperhatikan misi ini. Setelah beberapa tim hancur total di kota barat, tim lain di Aula Weixing tidak berani mengambil alih tugas dengan mudah untuk sementara waktu. Dalam keputusasaan, Aula Bintang Mikro hanya dapat secara paksa menugaskan 3 tim untuk menyelesaikan tugas. Oleh karena itu, Lei Lin kemudian membawa 5 kelompok orang Tianzi ke kota barat. Namun, hanya 1 jam setelah Lei Lin dan 5 kelompok orang Tianzi memasuki kota barat, mereka diawasi oleh orang-orang dan dibawa ke tempat terpencil, di mana ratusan seniman bela diri mengepung dan membunuh. Setelah banyak kemunduran, 5 orang Lei Lin melarikan diri kembali ke Aula Weixing. Kali ini, Jiang terbunuh. Setelah kembali, Lei Lin tidak punya waktu untuk depresi, jadi dia pergi ke Aula Weixing untuk menebus kekurangannya, dan bertemu Lin Bai. Inilah yang terjadi. Sekte Tiangang. Agama Iblis. Seorang prajurit yang tiba-tiba menjadi gila dan membunuh orang di jalan. Lin Bai mengerutkan kening, yang terdengar sangat licik. Murid Wugang tiba-tiba berkata, ini bukan orang gila yang membunuh orang gila di keluarga Tiangang. Kemudian, murid itu menjadi marah, tetapi dia tidak berani menggunakan kekuatan 9 keluarga, jadi dia diam-diam mengunjungi rumah Xing Yue. Keesokan harinya, kediaman Xing Yue mulai menyelidiki masalah tersebut. Lin Bai berkata sambil tersenyum getir, benar saja, jika dunia tidak menyentuh kepentingannya sendiri, saya khawatir tidak akan ada seorang pun yang ikut campur dalam masalah yang sesulit ini. Lei Lin menyeringai getir, mengambil kendi anggur dan meneguknya. Dibandingkan dengan para pejuang dari 9 keluarga, Lin Bai dan Lei Lin, yang berada di dasar kota Yinyu, adalah yang paling menyakitkan. Lin Bai bertanya, artinya, kalian baru saja memasuki kota barat, dan kalian masih berpakaian rapi, tetapi dalam waktu 1 jam setelah memasuki kota barat, kalian menjadi sasaran sebelum mulai menyelidiki, membawa kalian ke tempat terpencil, jatuh ke dalam perangkap, dan dikepung serta dibunuh. Lei Lin berkata dengan suara rendah, itu benar. Prestasi orang-orang yang membunuh kita tidak terlalu tinggi. Kebanyakan dari mereka adalah pejuang yang telah memenangkan puncak alam tripod dan memenangkan puncak alam tripod. Namun, kekuatan mereka sangat menakjubkan. Tampaknya mereka telah menggunakan beberapa seni rahasia. Setiap prajurit memiliki kemampuan untuk melawan 3 lawan 1. Bahkan jika aku seorang seniman bela diri, aku tidak bisa bertahan dalam situasi seperti ini.
Ketika kita keluar dari pengepungan, Ji yang sayangnya jatuh. Mendengar ini, Sule menangis di matanya dan berkata, jika Ji yang tidak menyeret mereka dengan nyawanya, aku khawatir kita akan sulit untuk melarikan diri kecuali saudara Leilin. Lin Bai tersenyum, ini menarik. Sule terisak, tetapi mendengar kalimat Lin Bai menarik, langsung marah, apa maksudmu? Apakah menurutmu menarik bahwa Ji yang mati untuk kita? Aku tidak bermaksud begitu, aku hanya mengatakan. Tampaknya Sekte Tiangang ini memiliki pengaruh besar di kota barat. Jika kamu menyamar dan masuk, kamu masih dapat segera diawasi oleh mereka. Maka hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah ada hantu internal di antara kamu dan memberi tahu mereka tentang rencana tindakanmu. Atau ada hantu internal di rumah Xing Yue. Ye Lu, seorang pria yang muram, menatap Lin Bai dengan dingin dan berkata, apakah maksudmu ada seseorang di antara kita yang ingin menyakiti rekan kerja kita? Kita dan Ji Yang adalah saudara. Akankah kita mengkhianatinya? Lin Bai menatap Ye Lu tanpa berkata apa-apa dan menggelengkan kepalanya. Leilin tertegun dan berkata kepada Lin Bai, kamu terus saja bicara. Lin Bai berkata perlahan, karena kalian adalah saudara dan saudari, hanya ada satu perkataan. Ada seorang agen dari Sekte Tiangang di kediaman Xing Yue, dan orang ini juga terkait dengan Aula Weixing, sehingga setiap gerakan Aula Weixing jelas bagi Sekte Tiangang. Baru saja, Tuan Leilin juga mengatakan bahwa tidak hanya 5 kelompok Tianzi yang diserang, tetapi juga 3 dan 7 kelompok Tianzi yang pergi bersama mereka disergap. Jelas, orang-orang dari Sekte Tiangang tahu bahwa kamu akan kembali dan tahu bagaimana kamu akan memasuki kota barat. Mereka ada di sana, menunggumu untuk melompat ke dalam lubang api. Ketika Leilin mendengar kata-kata Lin Bai, dia tenggelam dalam pikirannya. Zuo Qing, yang terus diam, berkata dengan suara rendah, saudara Lin Bai tidak masuk akal, tetapi kita tidak bisa terlibat dalam kediaman Xing Yue. Sule tidak marah, sudah banyak bicara, semua omong kosong, jika kita dapat mengendalikan kediaman bintang, maka tugas yang sulit ini tidak akan jatuh ke aula bintang mikro. Ye Lu juga menghela napas, itu benar. Bahkan jika kita tahu bahwa ada agen mereka di kediaman Xing Yue, kita tidak punya hak untuk mengatur orang-orang di kediaman Xing Yue. Lin Bai berkata sambil tersenyum, jadi, karena mereka saling mengenal dan mengenal diri mereka sendiri, mereka akan dapat memenangkan 100 pertempuran. Bahkan jika kita pergi ke Sikeng sekarang, Sekte Tiangang masih akan menyiapkan jaring untuk menunggu kita pergi. Saya kira tim yang menerima tugas di Aula Weixing meninggal di kota barat karena ini, dan semuanya hancur. Ye Lu, seorang pria muram, berkata dengan suara dingin, menurut apa yang Anda katakan, kami tidak akan menyelidiki masalah ini. Sule mencibir, jika Anda takut, Anda bisa pergi sendiri. Kami memiliki perseteruan darah yang dalam dengan Sekte Tiangang. Kami harus mencari tahu tentang kebencian mereka terhadap Jiang. Lin Bai tersenyum, periksa, tentu saja aku masih ingin memeriksa, lagi pula, 10.000 pil ajaib, tidak memeriksanya sangat disayangkan, tetapi kita tidak dapat mengetahui dengan jelas apakah itu lubang api, tetapi juga langsung melompat masuk, kita harus memikirkan cara, setidaknya membuat kita di kota barat untuk sementara tidak akan ditemukan oleh Sekte Tiangang. Hanya jika kita dapat masuk ke kota barat, kita akan punya waktu untuk mencari tahu apa itu Sekte Tiangang. Leilin mendengar kata-kata Lin Bai, matanya berbinar, dan tiba-tiba matanya bersinar, seolah-olah dia punya rencana. Bab 3659 menuju kota barat. Baru saja Leilin menyebutkan bahwa setelah memasuki kota barat, 3 dan 7 kelompok Tianzi juga menjadi sasaran dan dibunuh. Mereka juga membayar harga yang mahal. Dengan cara ini, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa seseorang akan membantu Sekte Tiangang di rumah Xing Yue, atau seseorang di Aula Weixing akan memberikan informasi untuk Sekte Tiangang. Dengan kata lain, setiap gerakan Aula Weixing akan diawasi oleh Sekte Tiangang. Dengan cara ini, akan sangat sulit bagi kita untuk mengetahui markas besar Sekte Tiangang di kota Sikeng. Lagi pula, jika Lin Bai dapat menyelesaikan tugas ini lebih awal, dia dapat memperoleh pijakan yang kuat di kota Yinyu, dan kemudian dia dapat melakukan urusannya sendiri. Wajah Leilin muram. Tiba-tiba, matanya terbuka lebar. Dia berkata dengan suara rendah, Lin Bai benar. Kita harus pergi ke kota barat, tetapi kita harus menghindari telinga dan mata Sekte Tiangang. Tetapi saya khawatir itu terlalu sulit. Ye Lu bertanya dengan suara rendah, Saudara Leilin, apakah Anda punya cara? Leilin berkata, ketika 3 kelompok dari Aula Weixing memasuki kota barat, mereka semua hancur. Sekarang Sekte Tiangang mungkin berpikir bahwa kita tidak berani melangkah ke kota barat. Jika kita tiba-tiba pergi saat ini, itu mungkin memiliki efek yang tidak terduga.
Karena setiap gerakan kita telah disediakan untuk Sekte Tiangang, kita tidak perlu bersembunyi dan bersembunyi. Sebaliknya, kita langsung menyerbu ke kota barat dan bergabung dengan Sekte Tiangang. Sentuhlah, dan mungkin itu akan berhasil. Lin Bai sedang memikirkan metode Lei Lin di dalam hatinya, yang memang merupakan cara yang baik. 3 kelompok dari Aula Weixing kehilangan banyak hal di kota barat. Sekarang saya khawatir ini juga saatnya Sekte Tiangang menganggapnya enteng. Jika mereka langsung masuk ke kota barat untuk menyelidiki dan membuat terlalu banyak keributan, orang-orang dari Xingyuefu secara alami akan keluar untuk campur tangan. Lin Bai dan yang lainnya tidak perlu khawatir tentang ini. Terakhir kali Lei Lin dan yang lainnya pergi ke Sikeng, mereka menyamar dan menyembunyikan mata orang-orang. Namun, efek akhirnya kontraproduktif. Mereka dijebak oleh Sekte Tiangang dan dikepung dan dibunuh. Mereka langsung menerobos masuk ke dalam perangkap kali ini, mungkin mereka akan mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Bagaimana menurutmu? Setelah Lei Lin menyelesaikan pikirannya, dia melihat ke arah Lin Bai dan yang lainnya, meminta saran. Bagaimanapun, ini adalah keputusan tim. Meskipun Lei Lin adalah pemimpin dari 5 kelompok, dia juga sangat berisiko untuk menerobos masuk ke kota barat. Dia harus bertanya kepada para anggota apa maksud mereka. Seorang pria muram, Ye Lu, berkata dengan suara rendah, jika kamu terburu-buru, kamu tidak dapat mengandalkan musuh Jiang. Sule berkata dengan marah, ya, kita harus membalaskan dendam Jiang. Mata Zuo Qingmei berbinar, berbisik, jika kita membuat terlalu banyak keributan, jika ada lebih banyak tangan yang kuat daripada kekuatan kita, maka rumah bulan bintang seharusnya tidak tinggal diam, aku setuju dengan ide kakak Lei Lin. Setelah mendapatkan pendapat dari 3 orang lainnya, Lei Lin menatap Lin Bai dan berkata, bagaimana denganmu, Lin Bai? 3 orang lainnya menatap Lin Bai. Wajah Lin Bai tenang dan tatapannya rendah. Dia tampak sedang berpikir. Setelah mendengar pertanyaan Lei Lin, dia membuka mulutnya dan berkata, kalian boleh masuk, tetapi aku sarankan kalian bertindak sendiri-sendiri. Kalau tidak, jika kita bersama, tujuannya akan terlalu besar, dan kita semua akan keluar dari Aula Weixing. Sekte Tiangang akan waspada. Jika kita bubar dan membuka diri, mungkin kita bisa mendapatkan informasi yang lebih berguna. Lei Lin mengangguk sedikit dan berkata, baiklah, Su Le dan Ye Lu berada dalam satu kelompok, Lin Bai dan Zuo Qing berada dalam satu kelompok. Aku sendirian. Aku bubar ke kota barat. Ingatlah untuk memperhatikan token suara. Jika ada bahaya, segera hubungi. Setelah Lin Bai dan beberapa orang bertukar token suara, di bawah pengaturan Lei Lin, beberapa orang siap untuk memulai aksinya. Ketika beberapa orang keluar dari Aula Bintang Mikro, langit sudah terbit saat fajar. Setelah mendengar tentang rencana misi, Ye Lu dan Su Le pergi semalaman. Lei Lin ada di dalam sebelum pergi, secara khusus menarik Zuo Qing untuk berbisik lama. Lin Bai berdiri di pintu menunggu dan melihat Zuo Qing datang perlahan. Zuo Qing datang ke Lin Bai, dan senyum muncul di wajah pucatnya, apakah kamu tahu apa yang dikatakan saudara Lei Lin kepadaku? Lin Bai berkata sambil tersenyum, karena saudara Lei Lin bermaksud untuk menghindariku, dia jelas tidak ingin aku tahu. Kalau begitu, aku tidak ingin bertanya lebih banyak. Saudara Lei Lin berkata bahwa itu adalah tugas yang sangat berbahaya bagimu untuk bergabung dengan misi untuk pertama kalinya. Biarkan aku lebih menjagamu. Zuo Qing terkekeh dan mengatakan kata-kata Lei Lin dengan utuh. Senang berada di sini. Lin Bai merasa hangat di hatinya dan berkata dengan senyum tipis. Zuo Qing berkata sambil tersenyum, meskipun saudara Lei Lin terlihat kasar dan garang di permukaan, pikirannya halus dan luas. Orang biasa dapat dibandingkan dengannya. Dalam beberapa tahun terakhir, kita dapat berhasil menyelesaikan begitu banyak tugas, berkat rencananya. Baru kali ini, saudara Lei Lin tidak pernah berpikir bahwa Sekte Tiangang akan begitu lancang. Lin Bai dengan lembut menyentuh dagunya, melihat ke udara, dan Zuo Qing berjalan keluar dari Aula Bintang Mikro bersama-sama. Apa yang kamu pikirkan? Dalam perjalanan, Lin Zuo mengerutkan kening. Aku berpikir bahwa Sekte Tiangang berani bersikap begitu lancang. Siapa di belakangnya yang mendukungnya? Lin Bai mengerutkan kening dan berbisik bahwa Sekte Tiangang mampu tumbuh di kota barat, dan memiliki pengikut yang begitu banyak sehingga Sekte Tiangang masih mampu mengatasinya setelah orang-orang dari rumah Xingyue dan Aula Weixing bertarung melawannya. Hal ini membuat Lin Bai berpikir bahwa pasti ada seseorang di balik Sekte Tiangang. Kalau tidak, Sekte Tiangang tidak akan begitu merajalela. Zuo Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak ada hubungannya dengan siapa yang mendukung Sekte Tiangang. Tugas yang kami terima adalah menemukan pimpinan umum Sekte Tiangang.
Mengenai hal-hal lainnya, bagaimana cara memusnahkan Sekte Tiangang adalah masalah yang harus dikhawatirkan oleh kediaman Xing Yue. Baiklah. Kalau begitu pergilah ke kota barat dan lihatlah. Sambil tersenyum, Lin Bai dan Zuo Qing berjalan keluar dari Aula Weixing dan langsung menuju ke kota barat. Kota Yinyu sangat besar. Ada lebih dari 1 miliar prajurit yang tinggal di dalamnya. Ada banyak keluarga dan kekuatan yang kuat di dalamnya. Shikeng adalah tempat paling kacau di kota Yinyu. Tempat ini ditempati oleh berbagai pembunuh, iblis, dan lingkaran tinju bawah tanah sepanjang tahun. Di bidang kultivasi, praktisi seni bela diri harus bertarung dengan orang-orang dan membunuh orang. Ini juga terjadi di kota Yinyu. Jika 1 atau 2 prajurit terbunuh sesuka hati, baik Aula Weixing maupun kediaman Xing Yue tidak akan campur tangan. Namun, jika terjadi pembantaian besar-besaran, seperti Sekte Tiangang, Istana Xing Yue dan Aula Weixing tidak bisa tinggal diam. Jika Istana Xing Yue dan Aula Weixing dibiarkan begitu saja dan Sekte Tiangang dibiarkan tumbuh besar di kota barat, akan lebih banyak orang yang mati di kota barat. Yang terpenting adalah jika satu kekuatan kuat, itu pasti akan membahayakan status 9 keluarga, yang juga merupakan hal yang tidak ingin dilihat oleh 9 keluarga. Di Aula Bintang Mikro, Lin Bai dan Zuo Qing membawa 2 kuda iblis dan pergi ke kota barat. Bab 3660 Keterampilan Membakar Darah Tiangang. 2 ekor kuda iblis berjalan di jalan batu biru kuno yang terkikis oleh hujan. Di depan mereka, ada banyak rumah bertingkat rendah dengan dinding hitam dan ubin hitam. Rumah-rumah itu tampak sangat suram. Di celah antara batu-batu biru, Lin Bai masih bisa melihat darah mengalir perlahan. Jelas, membunuh orang di sini adalah hal yang biasa. Ini adalah kota barat. Ketika Anda memasuki kota barat, berhati-hatilah. Para prajurit di sini pada dasarnya tidak begitu santai. Zuo Qing berkata kepada Lin Bai dengan suara rendah. Sepasang mata Phoenix terus melihat ke kedua sisi, selalu waspada. Lin Bai juga melihat mereka berdua menunggangi kuda iblis, dan banyak mata orang menyapu mereka. Mata mereka penuh dengan kewaspadaan terhadap Lin Bai dan Zuo Qing. Tuan Leilin, di mana mereka? Lin Bai bertanya dengan suara rendah. Zuo Qing berkata dengan tenang, baru saja, saudara Leilin, Sule dan Ye Lu telah memasuki kota barat. Mereka telah mulai menyelidiki. Saya tidak tahu apakah ada panen. Sepanjang jalan menuju kota barat, Lin Bai dan Zuo Qing mengobrol, bagaimana mereka bisa disergap terakhir kali. Zuo Qing berkata dengan suara rendah, terakhir kali kami berpakaian rapi untuk memasuki kota barat, seseorang datang untuk berbicara dengan kami dan bertanya apakah kami ingin bergabung dengan Sekte Tiangang. Jadi kami mengatakan bahwa kami punya beberapa rencana. Dia membawa kami ke tempat rahasia. Kami pikir semuanya berjalan lancar, tetapi kami tidak menyangka bahwa tempat rahasia itu telah disergap. Setelah kami masuk, kami dikepung dan dibunuh. Sepertinya orang-orang Sekte Tiangang tidak ingin menyinggung kita kali ini. Jika kita berjalan di kota barat dengan cara yang terbuka dan jujur, kita akan dibunuh oleh Sekte Tiangang. Kita tidak akan berhenti di rumah Xing Yue. Lin Bai tersenyum dan segera melihat petunjuknya. Zuo Qing mengangguk. Itu benar. Hari ini, mereka telah memasuki kota barat untuk waktu yang lama, dan mereka telah berjalan di beberapa jalan, tetapi tetap saja tidak ada yang datang untuk berbicara dengan mereka. Kota barat sangat besar, bagaimana kita bisa menemukan Sekte Tiangang? Zuo Qing tidak bisa menahan perasaan melankolis. Meskipun tidak ada yang datang untuk berbicara dengannya kali ini, Sekte Tiangang tidak berani memindahkan Lin Bai dan Zuo Qing, tetapi mereka tidak dapat menemukan lokasi Sekte Tiangang. Mengapa pergi ke mereka? Mereka akan datang kepada kita dengan sendirinya. Ikuti aku. Mata Zuo Qingmei berbinar saat dia membelokkan kudanya ke lorong terpencil. Ada lapisan kabut di hatinya untuk gang terpencil semacam ini di kota barat. Tetapi melihat bahwa Lin Bai telah memasukinya, dia harus mengikutinya dan meningkatkan kewaspadaannya pada saat yang sama. Setelah Lin Bai dan Zuo Qing memasuki lorong gelap ini, di pintu masuk dan keluar gang, seorang pemuda berpakaian linen kasar muncul. Tubuhnya kotor, dan prestasinya sama pentingnya dengan kerajaan. Dia melihat ke belakang Lin Bai dan Zuo Qing dengan licik, mengeluarkan token suara dari tas penyimpanan, dan berbisik, Tuanku, mereka memasuki Jalan Pingyang. Itu di sebuah gang. Pada token, suara keraguan segera terdengar, sebuah gang di Jalan Pingyang. Apa yang ingin dilakukan anjing-anjing di Aula Bintang Mikro ini? Ikuti dan lihat apa yang ingin mereka lakukan. Ya. Setelah diperintahkan, pemuda itu mengikuti dengan hati-hati. Namun, dia menjaga jarak beberapa ratus meter dengan Lin Bai. Dia sangat akrab dengan kota barat.
Bahkan jika Lin Bai ingin menyingkirkannya, dia dapat dengan cepat menemukan lokasi Lin Bai dan Zuo Qing melalui keakrabannya dengan tempat ini. Setelah berjalan melalui gang, dia berputar-putar beberapa kali. Pemuda itu masih menggigit Lin Bai. Tetapi setelah belokan berikutnya, pemuda itu mengikuti dan melihat ke depan dengan satu mata. Dia terkejut saat mengetahui Lin Bai dan Zuo Qing telah menghilang di jalan itu, bahkan kuda iblis yang mereka tunggangi. Mana orang-orangnya? Pemuda itu keluar dari kegelapan dengan mata terbelalak dan menatap jalan kosong itu dengan tak percaya. Tiba-tiba, pemuda itu merasa tidak enak badan, wajahnya berubah drastis, dan dia hendak pergi. Namun saat ini, hawa dingin yang menusuk di sekelilingnya, sebilah pedang tajam dari punggungnya, jatuh di bahunya. Apakah kamu mencari kami? Pemuda itu tampak ketakutan dan menunduk. Pedang itu dingin dan menusuk. Zuo Qing menendang pria itu di belakang punggungnya dan membantingnya ke dinding, batuk darah. Zuo Qing adalah kultivasi Zuo Daojing. Dia hanya salah satu orang terpenting di dunia Taoisme. Dengan hanya satu kaki, dia akan terluka parah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mana pucuk pimpinan sekte Tiangang? Zuo Qing melangkah maju dan menginjak dada pria itu dan bertanya dengan dingin. Wajah pemuda itu memucat dan mulutnya berdarah. Matanya tajam dan menatap Zuo Qing, karena kamu sudah tahu, aku tidak bisa hidup. Aku tidak tahu di mana pucuk pimpinan Tiangang Zong. Bahkan jika aku tahu, aku tidak akan memberitahumu anjing-anjing dari aula bintang mikro ini. Hubungan antara rumah bintang dan aula bintang kecil adalah hubungan antara yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Namun, rumah bintang dan bulan secara langsung berada di bawah 9 keluarga. Semua jenis tugas rumah bintang dan bulan diserahkan kepada aula bintang dan bulan. Seiring berjalannya waktu, ada desas-desus bahwa rumah bintang dan bulan adalah anjing dari rumah bintang dan bulan. Hahaha, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Tiba-tiba, ada kekuatan yang mengamuk dalam diri pemuda itu, seperti letusan gunung berapi. Api mulai membakar organ-organ dan saluran-saluran dalamnya. Tidak bagus. Lin Bai bergegas maju dengan tergesa-gesa. Pada saat kritis, dia menebas kepala pria itu dengan satu tangan. Metode rahasia pencarian jiwa diam-diam mendesak Lin Bai untuk melihat beberapa kenangan tentangnya sebelum dia berubah menjadi abu. Wah! Pria itu berubah menjadi gumpalan abu terbang dan menghilang di depan Zuo Qing dan Lin Bai. Pekerjaan jahat macam apa ini, sekte yang begitu jahat? Mata Zuo Qing menyipit, dan melihat api di dalam tubuh manusia dari dalam keluar, sampai dia membakar daging dan darah pria itu, dan rohnya mati. Keterampilan membakar darah Tiangang. Mata Lin Bai menyusut. Dari ingatan sebelum pria itu berubah menjadi abu, Lin Bai mempelajari dua ingatan yang berguna. Pertama, keterampilan yang dia latih disebut keterampilan membakar darah Tiangang. Itu adalah jenis keterampilan yang dapat membakar kehidupan dan ki dan darah seseorang dengan mengorbankan peningkatan prestasi seseorang. Kedua, dia datang mengikuti Lin Bai dan Zuo Qing di bawah komando seorang tetua sekte Tiangang bernama Wang Li. Meskipun Lin Bai mengetahui kedua berita itu, dia tidak memberi tahu Zuo Qing. Kalau tidak, Zuo Qing pasti bertanya bagaimana Lin Bai mengetahuinya. Zuo Qing menatap pria yang berubah menjadi abu dan bertanya, pria ini sudah mati, dan tidak ada mayat. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lin Bai terkekeh, pergi ke kedai, minum anggur, dan makan sesuatu. Zuo Qing mengerutkan kening pada Lin Bai, beberapa tidak mengerti ide Lin Bai. Bagaimana kita bisa makan, minum, dan bersenang-senang saat kita sedang berbisnis sekarang? Lin Bai menjelaskan sambil tersenyum, di pasar, hanya ada 3 tempat di mana berita mengalir paling cepat, pub, King Lou, dan kasino. Saya tidak suka berjudi, dan saya tidak punya uang untuk pergi ke King Lou, jadi saya harus pergi ke pub. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Meskipun Lin Bai mengatakan sesuatu tentang ini, Zuo Qing tetap merasa itu masuk akal. Namun Zuo Qing tidak tahu bahwa Lin Bai ingin mencari sebuah kedai minuman karena dalam ingatannya, Wang Li, sesepuh sekte Tiangang, mengelola sebuah kedai minuman kecil di kota barat, yang disebut kedai minuman kebahagiaan.